Bapak Sunarto selaku pengusaha UMKM susu kedelai Soyaku, yakni produk susu kedelai yang sudah sejak lama mungkin kita kenal di Desa Guno ini, yang juga membantu perekonomian kita. Oke, teman-teman, mari siapkan secangkir kopi atau tehnya dan kita nikmati bersama ceritanya. Pak Sunarto, boleh diceritakan sedikit tentang diri Bapak sekaligus bagaimana memulai usaha ini? Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarto, alamat Dusun Lokologi, Desa Guno, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya sebagai pelaku usaha UMKM susu kedelai atau sari kedelai. Dulu saya mulai usaha ini dari diri pribadi saya sendiri, dengan saya bersama istri untuk memulai usaha ini untuk menambah penghasilan keuangan rumah tangga kami. Itu karena saya sehari-hari pekerjaan saya sebagai perangkat desa, tentunya kalau cuman mengandalkan penghasilan dari perangkat desa tidak bisa untuk kebutuhan keluarga, belum bisa mencukupi. Maka saya perlu penambahan income yang bisa saya lakukan di rumah tanpa mengganggu pekerjaan saya. Kemudian sebelum ada tercetus ide ini, ada nggak sih Pak bentuk inspirasi sebelumnya gitu? Kenapa nih memilih susu kedelai kemudian diproduksi gitu? Ya, saya memilih susu kedelai ini. Dulunya awalnya saya terinspirasi dari saudara saya yang ada di Sukoharjo, keponakan saya itu menjual sari kedelai atau susu kedelai itu, tapi dia menjualnya ke pasar Klidik sama pasar Paiwa Solo secara langsung keliling di pasar. Nah, saya terinspirasi itu, saya belajar untuk bisa membuat sari kedelai dengan saya praktekkan karena mengingat waktu saya yang tidak mungkin akan keliling ke pasar. Akhirnya saya mencoba untuk membuat sari kedelai ini untuk pasar saya, yaitu ke warung-warung, ke toko-toko yang punya showcase atau punya kulkas pendingin. Karena saya memilih usaha sari kedelai ini, tentunya di lingkungan saya sini di desa itu belum banyak yang melakukan usaha susu kedelai. Makanya saya mencoba ini, alhamdulillah ternyata berhasil, dan juga alhamdulillah juga bisa untuk saudara-saudara, tetangga bisa ikut membantu pekerjaan saya sehingga bisa menambah income para saudara dan juga tetangga saya. Membantu perekonomian desa. Membantu perekonomian di desa saya. Dan sari kedelai itu juga termasuk banyak manfaat dari untuk kesehatan. Makanya saya kira adalah suatu produk yang bagus untuk saya kembangkan. Awal mula mendirikan usaha ini ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Pak dari Bapak? Ya, tantangannya pertama tentunya memulai usaha itu yang dijual ada produk. Untuk membuat produk itu saya kan belajar dari nol. Ada beberapa kali saya mencoba untuk membuat sari kedelai ini atau susu kedelai ini, beberapa kali gagal, sering gagal waktu pertama kali membuat. Akhirnya lama-kelamaan sampai sekarang tidak pernah gagal setelah mencoba beberapa kali gagal itu. Dan kedua, pemasaran. Dulu awal saya membuat sari kedelai, pemasaran saya, pemikiran saya sari kedelai itu hanya dari kalangan anak-anak yang membeli. Ternyata sekarang banyak yang terutama sudah orang tua itu merasakan hasil dari manfaat sari kedelai ini, banyak sekali yang mengkonsumsi. Sehingga waktu itu pasaran saya waktu itu mentargetkan ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang saya rubah target saya ke warung-warung, toko-toko, karena
konsumen saya bukan cuma hanya anak tadi, tapi dari kalangan dewasa, orang tua juga banyak yang senang dengan produk saya. Kalau gitu, kalau proses untuk membuat susu kedelai itu bisa dijelaskan Bapak seperti apa? Proses dalam pembuatan apa? Ya, kalau proses pembuatannya itu sebetulnya mudah. Dari bahan baku kedelai, tapi yang saya gunakan adalah kedelai impor. Karena kalau kedelai lokal itu tidak banyak sarinya, tidak jadi. Prosesnya dari awal dimulai dari perendaman kedelai, setelah kira-kira 6-7 jam baru nanti dikupas dengan mesin pengupas kulit kedelai. Setelah dikupas baru proses penggilingan atau di blender. Setelah di blender baru dimasak beserta ampasnya. Setelah dimasak sampai mendidih, kemudian baru disaring, ampasnya disendirikan, terus airnya baru dikasih bumbu seperti terutama gula, garam dan lain-lain. Setelah jadi disaring lagi, setelah diaduk supaya bumbunya, gulanya sudah diaduk, disaring lagi supaya bersih. Setelah itu baru langkah pemakingan atau pengemasan. Untuk proses pemasakan sendiri kira-kira membutuhkan waktu berapa jam sih Pak? Kalau waktu sebetulnya tergantung banyak dan sedikitnya kita masak. Kalau biasanya tiap hari biasanya tidak kurang dari 6 atau 7 kilo. Itu proses masak itu sekitar, kalau saya waktunya pagi karena siang untuk bekerja. Paginya jam 3, setengah 4 mulai, biasanya jam setengah 7 selesai. Setelah itu packing sudah saya serahkan ke saudara-saudara saya untuk di packing dan untuk dibawa ke warung-warung. Tadi kan sebelumnya dijelaskan kalau kedelai ini import gitu. Berarti sebelumnya Bapak mencoba dari kedelai yang lokal dulu, kemudian yang import itu. Nah, yang import itu dapat informasinya dari mana nih Pak? Itu kan dari saudara itu, keponakan saya itu kan memakainya impor. Kedelainya. Kenapa kok impor, tidak kayak kedelai lokal? Setelah saya coba sendiri, ternyata hasilnya dari kedelai impor sama lokal itu jauh. Kalau lokal itu kurang kental, Jadi kalau kedelai impor itu bagus, hasilnya bisa kental. Mungkin dan harganya juga berbeda begitu ya? Dari harganya nggak begitu jauh. Oh, nggak begitu jauh malah. Lokal sama impor. Itu. Cuma beda-beda tipis gitu ya Pak? Tipis ya? Harganya. Maka kalau ketersediaan lokal kan jarang. Kalau impor kan sewaktu-waktu ada. Iya. Gitu. Terus kemudian kalau yang membedakan susu kedelai Bapak dengan produk-produk yang di pasaran kira-kira apa nih Pak? Kalau masalah perbedaannya itu kata konsumen yang merasakan, yang meminum susu kedelai saya itu berbeda dengan yang lain-lain. Terutama kalau yang milik saya itu manisnya alami, karena memang saya menggunakan manis gula alami. Yang kedua, kekentalan. Sebetulnya milik saya itu kekentalannya bahkan mungkin kurang begitu kental dibandingkan susu kedelai yang lain. Karena memang saya tidak mencampuri dengan bahan-bahan yang lain. Kemungkinan yang lain itu ada campuran-campuran ya hingga kelihatan kental. Tapi rasanya enakan yang murni seperti itu. Dan juga rasanya kalau milik saya kan masih saya campuri dengan jahe, dengan pandan, sehingga aroma rasanya itu beda. Kalau untuk cara Bapak untuk memastikan kualitas dan keamanan produk itu seperti apa Pak?
untuk memastikan keamanan dan Kualitas kualitasnya. produk, ya. Tentunya saya menjual atau usaha Sari Kedelai ini, keinginan saya berkelanjutan terus supaya bisa menjadi usaha saya sampai nanti, terus bisa untuk pemasukan saya. Tentunya saya menjaga kualitas dan menjaga keamanan pangan saya. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada komplain dari konsumen tentang produk saya itu menjadikan penyakit, atau produk saya itu dari awal sampai sekarang tidak berubah, sehingga sampai saat ini ya alhamdulillah sudah 10 tahun dari 2014 sampai sekarang sudah 10 tahun itu masih terus saya menggeluti usaha ini, tidak ada surut. Seperti itu, karena mungkin produknya sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang merasakan seperti itu. Lalu kemudian apakah ada mungkin variasi nantinya di kemudian hari, karena tadi kan membahas tentang ingin mengembangkan produk. Ya. Apakah ada ide untuk menambah varian, mungkin rasa-rasa seperti itu, Bapak? Ya, kalau ke depan yang keinginan saya itu supaya nanti lebih penjualannya lebih tinggi lagi, itu ada beberapa varian. Dulu pernah mencoba ada beberapa varian. Waktu itu masih saya jual ke sekolah-sekolah itu dengan varian memakai rasa stroberi, melon, rasa pandan, coklat dan sebagainya. Itu ternyata setelah dari sekolahan saya mencoba ke warung-warung untuk orang-orang dewasa, untuk kalangan orang tua itu lebih suka yang original, tidak ada rasa atau seperti itu. Tapi nanti saya juga keinginan saya nanti untuk kalangan yang anak-anak kan memang suka dengan rasa dan warna, tapi nanti bisa untuk saya kembangkan lagi. Rencana saya begitu. Kemudian ini kan nama produk lokalnya susu kedelai adalah Soyaku, Pak. Ya. Kenapa memilih nama Soyaku? Karena soya itu adalah dari bahasa Jepang ya, mungkin. Ya, dari bahasa Jepang. Itu ada produk lain yang Sari Kedelai itu namanya Suleku, mungkin susu kedelaiku. Oh, ya. Saya pilih untuk Soyaku untuk kedelai tapi bahasa Jepang. Berarti dulu sempat berpikir untuk memakai nama Suleku itu? Ya, dulu pernah. Saya itu produk saya itu saya beli nama si kembar, karena anak saya kan kembar. Kembar gimana itu, Pak? Anak saya kembar, dua anak saya. Yang pertama itu karena sudah tidak ada, sudah meninggal karena sakit. Yang kedua ini kembar. Cowok-cowok, sekarang sudah SMA kelas 3. Waktu itu saya beri nama si kembar karena anak saya kembar. Setelah itu saya rubah Soyaku. Jadi sempat terpikir Suleku gitu ya. Tadi pikiran saya kalau Suleku itu ada gambarnya Sule gitu ya, Pak. Oke. Kemudian kalau untuk pekerja Bapak, berarti dari awal 2010 hingga 2014 nih. 2014 hingga 2024 ini. Kira-kira jumlah pekerja dari awal hingga sekarang itu boleh diceritakan Bapak? Berapa gitu? Dulu, tahun 2014, yang jalan saya sendiri, keliling ke warung-warung, ke toko-toko itu, semua sebagai salesnya saya. Setelah saya dapat beberapa warung, akhirnya saya perlu tambah warung lagi, itu saya kasihkan ke saudara saya untuk meneruskan. Saya cari lagi warung lagi sampai ratusan warung waktu itu. Waktu itu yang ikut membantu saya untuk keliling itu loper itu ada 5 orang. 5 orang. Waktu itu bisa jalan setiap 2 hari sekali. Nah sampai sekarang pun masih walaupun ada pergantian orang yang setor ke warung-warung itu, ada beberapa kali orang yang sudah
berhenti, saya ganti saudara yang lain gitu. Karena waktunya cuman antar ke warung itu 2 jam, nggak nyampe 3 jam sudah selesai. Itu cuman waktu yang sebentar. Ada nggak sih Pak pelatihan untuk pekerja-pekerja Bapak sebelumnya gitu? Kalau untuk cara pembuatan, kemudian mendistribusikan, itu ada nggak sih Pak pelatihannya? Ada. Sebetulnya saya itu tidak mahal ilmu loh, maksudnya kalau saya bisa untuk anak-anak muda, untuk saudara-saudara saya suruh untuk membuat usaha seperti saya. Kemarin tahun 2023 itu di remaja-remaja sedesa Guno, saya kumpulkan di lapangan sebelah jalan itu. Itu saya juga punya videonya. Ada mungkin lebih dari 60 anak remaja. Itu saya suruh membawa alat, saya praktekkan di situ, saya suruh membuat, saya ajari. Itu. Jadi harapan saya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan itu perlu anak-anak muda yang disiapkan untuk usaha. Nanti kalau anak-anak muda itu sudah punya cara ilmu seperti yang saya miliki, umpama bertempat di mana saja, nanti kan bisa untuk usaha di mana-mana, bisa, tidak hanya di desa saya seperti itu. Berarti dari pelatihan itu hingga mungkin ada perekrutan nggak sih Pak? Mohon maaf, ada perekrutan untuk yang mau kerja silahkan gitu, atau ada penyaringan gitu? Enggak ada, cuman yang mau ya silahkan, tapi kan kalau saya kan masih sedikit-sedikit, jadi kalau mau merekrut banyak orang kan nggak ada pekerjaannya, cuman orang tertentu saja. Tapi alhamdulillah dari yang packing itu ada sekitar 4 orang. Terus yang keliling untuk ke warung-warung itu ada 4 orang juga. Kalau yang bikin membuat saya sama istri saya. Kalau sudah jadi packing dan antar ke warung itu sudah ada yang antara, ada yang bikin. Saya tadi sempat tertarik Bapak bilang waktu pertama, mohon maaf Bapak menjadi salesnya gitu. Itu cara mempromosikannya gimana Pak? Tadi hingga menjadi ratusan warung itu. Gimana itu Pak caranya? Caranya itu saya datang ke warung dan membawa produk saya itu. Saya tawarkan. Pertama saya tawarkan gini. Kalau mau saya punya dagangan seperti ini, bisa sama nanti saya bagi hasil kali penjaringan. Kalau nanti ada hasil, dapat pelaku sebagian untuk sampean. Ini harganya segini, jualnya segini. Terus kalau ada yang rusak, mungkin basi dan sebagainya, itu resiko semua yang nanggung saya. Seperti itu. Berjalannya waktu itu saya titip beberapa waktu. Setelah beberapa waktu saya titip, saya terus bilang kepada warung, ini yang kemarin sudah gak usah dibayar, biar tidak nyatet kemarin titipnya berapa. Sekarang yang dibayar datang saja berapa, itu yang dibayar. Waktu itu ya Pak, nggak apa-apa, yang penting kita kerjasama jalan terus, seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang setiap datang langsung bayar, dan retur atau pembalian yang dari warung itu karena yang setor ke warung-warung kan sudah tahu biasanya warung ini habis berapa biji, ini berapa biji, sehingga bisa memperkirakan tidak sampai nanti banyak yang kembali atau diretur. Seperti itu. Berarti kalau untuk kali pertama itu seperti sampel ngoten gitu. Iya. Saya suruh coba untuk diminum sendiri untuk yang jual warung atau tokonya itu. Terus saya titip sedikit demi sedikit. Mungkin saya titip 10 dulu. Setelah habis, besok datang lagi, 2 hari datang lagi, itu saya tambah 15, 20 sampai sekarang alhamdulillah sudah mapan. Maksudnya mapan tuh habisnya biasanya berapa? 50 ya setiap
datang 50. Bahkan ada beberapa warung itu mintanya 100 lebih sekali datang itu. Itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya. Tapi itu pasti ada yang kreatur nggak sih Pak? Kalau minta misalkan 100 atau memang habis atau malah kurang gitu? Sering habisnya. Karena memang kebiasaannya habisnya seperti segitu gitu. Kemudian ada nggak sih Pak prosedur pembersihan alat sebelum dan setelah proses produksi? Oh ya, itu pasti. Setelah produksi selesai semua alat-alat dibersihkan, nanti kalau mau pakai sudah ada bersih seperti itu. Untuk keamanan kebersihan saya sangat menjamin kebersihannya. Kalau tentang prosedur penyimpanan bahan baku pada pembuatan susu kedelai dan penyimpanan produk akhirnya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Untuk sari kedelai ini bahan bakunya kan cuma kedelai, sama terutama ya gula. Itu kan tidak memerlukan tempat yang harus tersimpan ekstra. Hati-hati menyimpannya. Tapi ya saya punya tempat juga untuk tempat bahan bakunya. Saya tempatnya yang aman, tidak ada, maksudnya apa ya? Kalau bahannya cuma kedelai kan mas ada di dalam karung, saya kasihkan taruh di meja sudah, itu sama gula. Kalau waktu sudah jadi produk, itu kan setelah di packing selesai, itu habis langsung ke warung-warung, tidak sampai stok di rumah, tidak ada. Oh, tidak ada stok. Kalau mungkin ada sisa dikit-dikit itu saya punya kulkas, punya freezer, langsung masuk freezer, jadi aman. Itu kedelai-kedelainya diantar atau Bapak yang mengambil sendiri? Mohon maaf. Kedelai yang untuk bahan? Iya. Untuk kedelai bahan saya beli sendiri ke warung, di mana yang ada di situ. Bahkan saya tidak nyetok banyak-banyak. Itu untuk bahan. Mungkin ada seminggu sekali baru sudah beli gitu. Kalau mungkin ini ada sedikit pertanyaan tentang keberlanjutan dan dampak sosial. Salah satunya itu tentang apakah produk susu kedelai ini berkontribusi pada lingkungan sekaligus ada nggak sih Pak praktik ramah lingkungan dari Bapak sendiri dalam selaku pengusaha gitu? Ya, kalau sari kedelai itu kan bahan dasarnya memang air ya. Iya. Air. Jadi selama ini untuk air tidak ada masalah untuk lingkungan sosial. Bahkan ampas dari sari kedelai ini setelah saya proses itu saya gunakan untuk dulu waktu ibu saya masih, sekarang sudah tidak ada, itu dibikin tempe. Tempe-nya. Tempe gembus. Oh, tempe gembus. Terus air dari sama kulitnya kan dibersihkan. Itu untuk ternak, sapi dan kambing dan juga ayam. Itu biasanya seperti itu sampai sekarang. Tadi sempat menyinggung sedikit tentang air. Kalau suplai air untuk susu kedelai sendiri itu dari mana Bapak? Mohon maaf. Suplai air susu kedelai di sini tempat saya itu dari air minum sumur bor yang ada di desa kami. Itu aman, sudah diuji sampel, siap. Kira-kira dari bantuan desa kemarin ada sumur bor untuk mengebor di wilayah kami dan hasilnya sangat-sangat bagus sekali airnya. Kira-kira dalam satu kali produksi membutuhkan berapa liter air kira-kira Pak? Satu kali produksi itu berapa ya? Itu biasanya kalau 1 tong itu ada mungkin 20 liter. 20 literan. Kalau saya buat 5 ton berarti kan 100 liter ya. Ya. Tinggal ngalikan seperti itu. Kalau begitu kalau memakai air sumur bor semuanya dari pencucian terus proses masak juga begitu? Semua proses dari pencucian, perendaman sampai untuk memasak itu airnya itu dari air pam itu. Dari air bersih itu. Air bersih pam. Oke.
Kalau itu mohon maaf kalau untuk tagihan berarti paling banyak di sini ya Pak Ya, ya? betul. Di sini dibandingkan dengan yang lain itu Nggih. umpama yang lain itu 50.000, di Iya. sini 100 lebih tagihan airnya. Karena saya yang melihat di berita-berita gitu Pak. Iya, Kalau mohon maaf niki Desa Guno itu kekeringan ngoten betul. kan. Nggih. Desa Guno itu kekeringan untuk Iya. wilayah sebagian. Oh, nggih. Dulu di sini juga kekeringan Iya. sebelum ada sumur bor. Tapi saya punya tetangga yang sudah mempunyai sumur bor, saya jadi ikut di situ airnya, minta di Nggih. situ. Setelah dari desa ada pengeboran, ada 3 atau 4 tahun ini sudah ada air dari sumur bor dari pemerintah itu, saya menggunakan itu sampai sekarang. Kalau yang lain sampai saat ini pun kalau musim kemarau panjang, itu yang sebagian tidak ada sumur bornya itu juga kekurangan air minum seperti itu. Berarti di awal di tahun 2014 gitu ya. Tadi kan sumur bornya sekitar 4 tahunan ini nggih. Iya. Berarti sangat-sangat bekerja keras sekali nggih Pak Ya, untuk mendapatkan airnya. Waktu itu sebelum ada sumur bor dari pemerintah, saya kan cuma minta dari tetangga yang sudah punya sumur. Iya. Itu saya juga sempat mencari kemana-mana air itu pakai bronjong, pakai tong, saya masukkan bronjong itu seperti itu karena ketersediaan airnya kurang. Oh, tiap hari berarti kira-kira kalau pakai tong itu berarti Bapak bolak-balik berapa kali itu Pak? Bahkan sampai 4-5 kali dulu pernah saya. Bahkan saya itu karena saya nggak mau bawa airnya, mendingan saya bawa kedelai yang sudah saya rendam tadi, langsung saya bawa ke tempat tangga saya untuk dibersihkan kulitnya di sana. Karena bolak-balik itu tadi. Bolak-balik tadi. Kalau yang saya bawa ke sini ke rumah untuk diproduksi, untuk yang memasak, itu baru saya bawa airnya ke sini ke rumah. Kemudian ini kembali lagi Pak ke karyawan. Ada nggak sih Pak SOP bagi karyawan untuk memulai produksi atau bahkan sebelum memulai produksi gitu? Ada nggak sih SOP-nya gitu? SOP ya karena ini kan produk rumahan. Mestinya kalau SOP diterapkan seperti SOP produk yang pabrik dan sebagainya itu nggak mungkin lah. Kalau yang di desa yang penting berjalan untuk pertama yang packing sama yang keliling itu SOP-nya apa? Yang penting jadi itu saja. Kalau di tantangan terbesar Pak, sekarang kan di era semua digital, semua memasarkan produknya gitu kan melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang ini sedang banyak gitu kan. Kira-kira kalau untuk susu kedelai sendiri, menurut Bapak tantangan tersendiri apa sih Pak nanti untuk kedepannya? Untuk ke depan tantangan dengan era sekarang ini, bagi kami untuk usaha sari kedelai karena saya tidak menggunakan digital, tidak pemasaran lewat online, asal langsung ke warung-warung, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau saya pasarkan lewat online kan nggak mungkin, itu kan produk basah. Itu karena produk saya tidak ada bahan pengawet. 2 hari tidak habis di warung, saya ganti. Seperti itu. Jadi nanti untuk kedepannya akan terus memasarkan tapi menggunakan mungkin varian yang berbeda. Ya, mungkin hanya seperti itu. Kemudian pelajaran paling berharga Pak yang dipelajari selama menjalankan bisnis ini apa tuh Pak kira-kira? Pelajaran yang berharga. Iya. Pelajaran yang berharga itu saya merasa bangga, senang dengan usaha saya ini. Saya juga ikut memberi masukan keuangan pada saudara tetangga karena saya ajak untuk kerja untuk bisa mendapatkan hasil. Saya mengharap barokahnya karena membantu orang lain pasti saya diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sangat senang bisa membantu mereka saudara tetangga saya yang bisa ikut kerja sama saya. Di Desa Guno sendiri ada Guno Lor, Kidul, Paseran.
kalih mloko legi nggih. Leres. Di Guno ada dusun Guno Kidul, Guno Lor. Di sini Mlokolegi sama Pagersari. Kalau Pagersari. Kalau pemasaran saya kan tidak hanya di desa saya sendiri, bahkan untuk saat ini ada 4 kecamatan. Dari Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Slogoimo, Kecamatan Jatisrono, dan sebagian Jatipurno. Ditanya produk yang dipasarkan yang paling banyak tetap di Jatiroto atau sama di keempat kecamatan itu? Itu yang saya paling banyak itu bahkan malah di Slogoimo. Ya, karena berdekatan dengan sama Slogoimo. Oh iya, sini dekat sama Slogoimo. Ya. Tapi kalau Jatiroto sampai kecamatan itu yang sampai kecamatan. Jaraknya dari rumah ke tempat yang paling jauh itu berkira ada 10-an kilo. 10 kilo. Yang paling jauh itu untuk penjualan produk saya saat ini. Maka saya perlu mengembangkan usaha umpama sampai ke lebih jauh lagi, insya Allah masih laku. Tapi dengan catatan ya, kalau mau returnya itu 2 hari sekali. Gitu. Ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau masih di dalam freezer atau pendingin itu masih bagus. Tapi walaupun masih bagus, kalau sudah 3 hari, pasti saya ambil untuk saya ganti yang baru. Untuk memastikan itu aman. Tidak basi. Tapi emang bener sih Pak, kalau yang biasanya yang dingin yang udah beku itu malah lebih enak. Ya, kalau ada yang senang, terutama anak-anak itu kalau dimasukkan freezer jadi beku itu malah senang anak-anak. Iya bener. Itu. Tapi kalau orang yang dewasa, orang tua kan masih yang air itu dingin. Karena apa? Sari kedelai yang milik saya itu kalau dimasukkan kulkas atau dijadikan dingin, diminum lebih segar daripada diminum yang masih hangat. Kalau komen-komen para pelanggan seperti itu. Terus kalau ditanya tentang visi untuk masa depan bisnis dari susu kedelai sendiri apa nih Pak kira-kira? Visi saya untuk usaha saya ini akan saya terus berkembang. Kalau bisa nanti bisa merambah ke saya itu angan-angan saya tidak hanya sari kedelai, mungkin sari kacang hijau. Kan selama ini kan belum ada. Mungkin bisa antara saya coba. Kalau yang di warung-warung kan sudah ada ya produk pabrikan itu yang sari kacang hijau. Tapi kan kalau yang produk sari kacang hijau untuk yang rumahan, untuk yang belum skala besar itu belum ada. Kalau bisa saya mencoba untuk sari kedelai dan juga sari kacang hijau. Ini udah mau membuat sari kacang hijau atau baru ada ide-ide aja nih Pak? Ini baru ide-ide saja. Karena saya sendiri juga perlu survei dan juga perlu ilmunya bagaimana untuk bisa membuat sari kacang hijau. Terus ada nggak sih Pak saran dari Bapak untuk anak-anak muda yang sedang menonton ini? Gitu. Saran saya, kita usaha itu perlu dimulai. Kalau cuma diangan-angan, nggak akan terlaksana. Seperti ya saya sendiri dulu, cuma saya angan-angan saya kepengin ini, begini. Tapi kalau dia bergerak tidak action, ya tidak bisa terlaksana. Maka anak-anak, terutama yang masih muda-muda, untuk usaha itu perlu segera dilaksanakan atau segera acting. Nanti kendala apa di situ kita sambil belajar, di situ pengalaman itu yang menjadikan kita menjadi bisa pintar. Itu seperti itu. Maka anak-anak muda silakan kita mengembangkan usaha apa saja itu segera dimulai dan action. Kalau usaha tidak dimulai cuman angan-angan, sebetulnya saya yakin anak-anak muda itu kepinginnya punya pekerjaan, punya usaha, tapi kadang-kadang cuman diangan-angan saja. Maka kemarin saya juga bilang pada anak-anak muda waktu saya mengumpulkan remaja untuk
mestinya saya kan ilmu saya yang saya punya untuk sari kedelai ini. Iya. Saya ajarkan, nanti kalau bisa coba dipraktekkan. Iya. Kalau dipraktekkan bisa membuat, nanti bisa untuk dipasarkan. Iya. Nanti setelah dipasarkan, kendala apa dalam pasar itu? Oh, begini pengalaman dan juga kendala apa yang kita bisa pikirkan supaya nanti bisa berkembang usahanya. Tadi kan sempat disinggung tentang susu kedelai ini produk basah. Apakah tidak ada mungkin inovasi untuk membuat menjadi bubuk gitu, Pak? Sementara ini belum ada. Tapi apakah pernah terpikir, Pak, mungkin mau dibuat bubuk gitu untuk pemasarannya? Mungkin kalau mau skalanya lebih besar gitu? Belum kepikiran seperti itu. Oke. Jadi opsi mungkin gimana itu? Kepikiran seperti itu nanti mungkin kan menjadi produk yang kering lah. Mungkin pemasarannya lebih lama untuk di produk itu dan juga bisa lebih jauh. Itu bagus, tapi selama ini belum kepikiran. Itu. Ya mungkin kalau punya ilmu dari adik-adik bisa ilmunya cara bikin. Terus nih Pak, untuk kiranya anak-anak muda seperti kami yang di sini, karena kami kan baru gitu kan KKN di sini. Kiranya ada keterampilan atau kualitas apa yang menurut Bapak paling penting untuk sukses dalam industri ini? Untuk bisa sukses dalam industri itu, pertama action, yang kedua telaten atau tekun, itu pasti, dan juga perlu terus belajar sampai berhasil. Buktinya sampai udah 10 tahun nih ya Pak berdiri. Alhamdulillah. Kalau Bapak melihat anak-anak muda yang sekarang Pak, itu kalau untuk merambah bisnis, kesulitannya itu apa Pak kira-kira menurut Bapak? Ya Allah. Karena tantangan zaman sekarang ini anak-anak kan banyak sekali yang anak-anak itu belum kepikiran ke usaha untuk mendapatkan hasil. Untuk saat-saat ini kan pengaruh apa ya? Karena anak-anak sekarang kan maunya langsung kerja dapat uang, mungkin ke pabrik, jadi karyawan dan sebagainya. Sebetulnya menurut saya usaha seperti saya ini atau mungkin usaha-usaha yang lain, usaha sendiri itu bahkan lebih menjanjikan karena tidak ikut orang kan, tidak ikut orang, bekerja sendiri, kita bisa mengembangkan diri sendiri, berpotensi lebih baik daripada ikut orang. Tidak ada perkembangannya. Paling kalau ikut orang di pabrik atau jadi karyawan kan semua tetap ikut jadi orang terus, tidak akan menjadi pengusahanya itu. Bahkan kalau menjadi pengusaha kan bisa merekrut banyak orang. Tapi kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, kalau anak-anak muda sekarang itu tahu ilmunya tuh sedikit, hanya inginnya instan. Benar seperti kata Bapak tadi, kurang keterampilannya kurang diasah. Kalau dari pandangan saya pribadi nih Pak, keterampilannya kurang diasah itu karena anak-anak muda seperti kami ini itu tuh kadang ada yang sepemikiran dengan orang yang mengajari kita, dan kadang ada yang kita ingin menambahkan sesuatu tapi kadang hanya dibatasi pemikirannya. Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak kalau seperti itu? Maksudnya dibatasi bagaimana? Misalkan dari susu kedelai ini ya Pak, itu kan menggunakan varian baru, otomatis kan bukan hanya warna saja. Kadang kan ada pengusaha yang hanya ini tuh yang penting tuh warnanya aja Mbak, yang mengkilap, atau lebih mementingkan rasanya aja yang harus original, jadi hanya diberikan warna saja gitu tanpa ada rasa. Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak kalau tentang pemikirannya seperti itu? Seperti itu ya, sebetulnya harus ini yang namanya usaha kan, bagaimana cara bisa konsumen itu bisa suka dengan produk kita. Itu dia Pak. Senang dengan produk yang kita jual, dan tentunya kita tetap mengedepankan kualitas dan keamanan
kalau masalah pangan Iya. itu keamanan kesehatan. Ya, benar. Berarti kalau dari Bapak terbuka saja ya untuk Ya. berpikiran seperti itu, tidak ada saja. hambatan gitu kan ya. Yang penting adalah kemauan gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Kemudian yang punya Pak, kemauan terus dilaksanakan. mungkin kalau dari kaum muda seperti ini kurang relasinya gitu, Pak. Ada nggak sih Pak cara membentuk relasi itu seperti apa? Kalau relasi itu Iya. sebetulnya kalau sudah sendiri loh, pengalaman saya Iya. sendiri itu otomatis sudah jalan sendiri. Jalan Kalau sendiri. kita sering bergaul dengan orang, kita ketemu dengan orang, Iya. kita berbuat baik pada orang, Iya. semakin banyak kenal dengan kita, itulah relasi kita. Iya. Begitu. Yang penting kita bisa menerapkan dalam kita makhluk sosial ya, mestinya kita ketemu siapa saja kita selalu ramah, Iya. kita sopan dan sebagainya. Nanti kalau sudah begitu, otomatis menjadi relasi kita untuk apa diajak bekerjasama dan sebagainya kan sudah bisa. Jadi meskipun produknya sama, yang penting cara kita berbuat ke orang juga akan berbuat ke kita gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ada bagaimana cara konsumen atau pendengar dari podcast ini bisa membeli susu kedelai dari Bapak. Tadi kan hanya di 4 kecamatan. Kalau kiranya kan ini kan disiarkan di suatu aplikasi yang kita punya gitu dari KKN. Kalau orang-orang juga tertarik atau ingin mencoba gitu, langsung menghubungi Bapak atau bagaimana ini? Kan mungkin beda kecamatan lagi nih Pak, kan luas gitu kan. Kalau saya, karena kemampuan saya masih berada di 4 kecamatan ini untuk penjualannya. Mungkin ada adik-adik yang dari daerah yang jauh, itu mungkin bisa dengan cara bisa mengajari saja, memberi ilmunya, nanti dicoba sendiri dan mungkin untuk diri sendiri, untuk dicoba, untuk diminum sendiri. Kalau memang rasanya sama yang milik saya, nanti bisa untuk dipasarkan seperti itu. Jadi meskipun rasanya sama, Bapak nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa, justru kemarin saya juga itu mengajari anak sama seperti saya melakukan usaha ini saya sendiri nih. Karena begini, karena dengan saya memberi ilmu kepada mereka, bisa dipraktekkan, saya akan mendapatkan bagian juga. Itu bagiannya. Kalau adik-adik mau ikut, mungkin karena jauh, kalau mau membeli produk saya kan jauh. Mungkin Pak, saya bisa memberi ilmunya saja, nanti bisa dipraktekkan di tempat daerahnya masing-masing untuk bisa diminum sendiri, syukur bisa untuk dikembangkan usaha di sana-sana di daerahnya. Kemudian ini yang tadi ya Pak, ada nggak sih Pak pesan buat pendengar kita ini yang ingin disampaikan? Pesan saya, ini karena ini adalah UMKM dan pemerintah memang mengharapkan terutama para pemuda-pemuda yang muda-muda itu untuk supaya mempunyai usaha. Kalau tidak hanya untuk mengandalkan mencari pekerjaan, ikut pabrik, ikut jadi karyawan itu seperti yang saya katakan tadi. Pesan saya, anak-anak muda sekarang harus saat ini mulai berpikir pemikiran yang cerdas. Pemikiran cerdas untuk membuka peluang usaha sendiri. Nanti kalau sudah bisa membuka usaha peluang sendiri, apa saja, tidak harus susu kedelai, itu insya Allah nanti ada perkembangannya dan juga untuk diri sendiri bisa mendapat pekerjaan dan juga bisa untuk memberi pekerjaan pada orang lain. Seperti itu. Oke, teman-teman terima kasih karena sudah mendengar dari cerita dari